Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat sahabat mahasiswa semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang baru tentang integral lipat 2 atas daerah bukan persegi panjang. Pada sesi sebelumnya kita telah membahas tentang integral lipat 2 atas daerah persegi panjang, di mana pada fungsi dua variabel yang domainnya berbentuk persegi panjang dengan notasi R sama dengan interval tertutup A, B kali interval tertutup C, D yang dapat pula dituliskan dalam bentuk himpunan pasangan terurut X, Y anggota R pangkat 2, di mana X lebih besar atau sama dengan A, X lebih kecil atau sama dengan B, dan Y lebih besar atau sama dengan C, dan Y lebih kecil atau sama dengan D. Nah, ini adalah notasi untuk domainnya yang berbentuk persegi panjang. Sebagaimana dicontohkan dalam ilustrasi atau gambar berikut, ada fungsi fx, y, z sama dengan fx, y yang kurvanya digambarkan berwarna biru ini. Nah, kurva ini melayang gitu ya. Dan di bawahnya pada bidang x, y terdapat bidang yang berbentuk persegi panjang yang dinamakan dengan R. Nah, di R ini kita bisa lihat sendiri bahwa pada sumbu X dia berada pada interval tertutup A, B, dan pada sumbu Y dia berada pada interval tertutup C, D. Jadi inilah yang dimaksud dengan fungsi dua variabel dengan domainnya berbentuk persegi panjang. Adapun integral pada fungsi tersebut adalah integral lipat 2, yaitu integral lipat 2R dari fx, y dA sama dengan integral lipat 2 dengan batas bawah A, batas atas B, dan batas bawah C, batas atas D dari fx, y dy dA, dy dx. Nah, namun terdapat pula fungsi dua variabel fx, y yang domainnya tidak berbentuk persegi panjang sebagaimana diperlihatkan oleh gambar. D di sini itu tidak berbentuk persegi panjang, bahkan D ini berbentuk tidak aturan. Karena itu, kita coba definisikan sebuah fungsi baru, yaitu fungsi f besar yang memiliki domainnya seperti berikut ini. Nah, domain dari fungsi f besar ini berbentuk persegi panjang. Domainnya itu adalah R, di mana domain D tersebut ada di dalam R. Dan domain D itu adalah domain untuk fungsi f kecil. Jadi, kalaulah kita bisa definisikan fungsi f besarnya itu sebagai berikut, yaitu f besar x, y memiliki nilai yang sama dengan fx, y jika anggota domainnya itu ada pada D besar. Ataupun fx, y fungsi f besar x, y ini akan bernilai 0 jika anggota domainnya itu tidak ada di D, walaupun anggota domainnya ada di R. Nah, seperti itu ya. Fungsi f besar ini kita definisikan. Fungsi f besar ini jika anggota domainnya itu ada di D, maka nilainya akan sama dengan fungsi f kecil. Namun jika anggota dari f besar tersebut, anggota domain f besar itu ada di R, gitu ya, maka nilai dari f besar ini adalah 0. Karena f besarnya kita definisikan seperti tersebut, jika f besarnya kita integralkan di R, maka integral dari f kecil tersebut, gitu ya, integral lipat 2 dari D fx, y dA, integral dari fungsi f kecil, itu akan sama dengan integral fungsi f besar, integral R dari fx, y dA. Nilainya akan sama. Nah, seperti ini dia, kalau kita perhatikan ya, ini gambar untuk fungsi f kecil, di mana yang warna biru ini adalah grafik fungsi f kecilnya, fungsi dua variabel f kecil. Domainnya yang berbentuk lengkung ini tadi, yang tidak beraturan. Nah, kalaulah kita lihat di sini, ini adalah fungsi dari f besar, gitu ya. Fungsi dari f besar, grafik dari f besar, di mana domainnya itu yang kita definisikan itu hanyalah definisi domain yang ada di D besar ini. Sementara yang ada di daerah biru ini kita beri nilai 0 tadi ya. Kita beri nilai 0. Karena diberi nilai 0 otomatis gambar grafiknya juga akan sama dengan grafik yang ada di F kecil. Jadi grafik F besar itu akan sama grafiknya dengan yang ada di F kecil. Karena kalau tadi kita definisikan yang di luar D ini kan nilainya 0. Seperti itu dia.
Nah, fungsi dua variabel atas daerah bukan persegi panjang tersebut dapat memiliki dua jenis bentuk domain seperti berikut ini. Ini jenis yang pertama, kalau kita perhatikan ya, kita perhatikan di sini domain pada sumbu X itu memiliki batasnya berupa bilangan real A dan B. Tetapi domain pada sumbu Y-nya dia memiliki batas berupa fungsi, yaitu fungsi G1 dan fungsi G2. Sehingga pada jenis yang pertama, domainnya itu dinyatakan dengan pasangan terurut X, Y, di mana X-nya lebih besar atau sama dengan A, lebih kecil atau sama dengan B, dan Y-nya itu didefinisikan lebih besar atau sama dengan G1X, Y lebih kecil atau sama dengan G2X. Nah, ini untuk tipe yang pertama. Sementara untuk tipe yang kedua, kita perhatikan di gambarnya. Nah, di gambarnya ini kita lihat bahwa yang memiliki nilai bilangan real itu ada di sumbu Y-nya. Gitu ya. Jadi pada domain kita ini, domainnya kan ada di sumbu X dan sumbu Y. Nah, ternyata yang memiliki nilai bilangan real itu ada di sumbu Y-nya. Sehingga domainnya itu didefinisikan dengan X, Y, di mana Y-nya lebih besar atau sama dengan C, lebih kecil atau sama dengan D. Berarti karena yang didefinisikan yang ada nilainya, nilai bilangan real itu adalah Y-nya, maka Y-nya yang ditulis duluan. Di sini juga sama. Karena di sini yang diketahui nilainya bilangan real, maka X-nya ditulis duluan. Di sini yang diketahui adalah bilangan real untuk domainnya, maka Y-nya yang ditulis duluan. Kemudian untuk batas X-nya, batas X tersebut ternyata adalah fungsi gitu ya, di mana X-nya dibatasi oleh fungsi H1Y dan H2Y. Dan ini adalah domain tipe 2. Jadi, karena domain itu memiliki bentuk yang berbeda, maka prosedur integral atas kedua domain tersebut juga akan berbeda. Itu akan kita bahas pada sesi selanjutnya. Kita cukupkan pengantarnya kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.